di laporan yang pertama sebetulnya juga tidak salah persis dia mengatakan itu, ya, terutama karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Saya disuruh untuk mengakui itu terjadi di Duren 3, ya kan? Kesimpang siuran ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa, gitu. Saya tidak mau terulang lagi peristiwa seperti Duren 3, udah membuat kehebohan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan aja mengatakan, saya waktu itu cuma disuruh mengakui aja di Duren 3. Sebetulnya peristiwanya di Magelang. Nanti jangan-jangan ketika dikejar lagi, lain lagi kan gitu. Makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Kalau itu tidak bisa, maka saya kira tidak menjadi penting lagi itu. Yang penting adalah membuktikan hubungan antara satu peristiwa, ya, di mana Verdi Sambo memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengeksekusi atau bersama-sama mengeksekusi saudara Joshua. Karena sekarang soal siapa sebetulnya yang menembak kan juga masih ada perbedaan, ya. Saudara Verdi Sambo tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa dia melakukan penembakan, tapi Richard mengatakan selain dia juga Verdi Sambo. Saya kira nanti bukti balistik, senjata dan macam-macam akan bisa membuktikan siapa sesungguhnya yang menembak. 1 orang, 2 orang, atau bahkan mungkin saja lebih dari 2 orang. Kapan Pak Komnas HAM mau akan ke Polri dan mengumumkan ini? Kita sudah siap untuk menyerahkan, tapi kan dari pihak Mabes Polri kita berharap langsung Pak Kapolrinya untuk bertemu kita. Karena ini sekalian juga sebenarnya untuk menunjukkan kepada publik bahwa antara Komnas HAM dan Kepolisian Republik Indonesia ini ya sebetulnya dari dulu bekerja sama di dalam melakukan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia. Jadi kami memang sudah sampaikan pada pihak Mabes Polri sebaiknya nanti pertemuan itu dalam penyerahan laporan itu juga secara simbolik itu antara Ketua Komnas HAM dengan Kapolri. Sekarang lagi kita atur jadwalnya dengan pihak Mabes kapan yang paling tepat. Tapi kita sudah standby nih. Kalau misalnya Rabu misalnya, oke, kita akan ketemu, kita atur jam berapa, kita akan serahkan. Sudah. Itu untuk laporan ke Polri, ya, bukan untuk laporan ke Presiden dan ke DPR RI. Untuk laporan ke Presiden dan DPR RI itu tentu saja laporannya lebih komprehensif. Karena kami melihat misalnya perlu ada pembenahan yang lebih komprehensif di dalam institusi kepolisian, dan itu nanti mungkin sangat berkaitan dengan review terhadap perundang-undangan atau pengaturan kelembagaan mengenai kepolisian yang itu tentu ranahnya Presiden dan DPR. Pak, ini kan banyak peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tapi diusut oleh penegak hukum sendiri. Apa ini salah satu rekomendasi? Ya, mungkin saja kita sedang mencoba mendiskusikan, ya, instrumen yang lebih tepat misalnya. Salah satunya memang mungkin gitu usulannya bahwa kalau dia melibatkan kepolisian sebaiknya ada satu tim yang lebih independen memimpin penyelidikan atau investigasi kasus-kasus seperti itu. Seperti apa bentuknya, Pak? Ya belum kita bayangkan. Makanya saya katakan tadi yang kaitannya nanti lebih besar soal kelembagaan, sistem dan lain-lain itu laporan yang rekomendasinya sekaligus itu akan diserahkan pada Presiden. Karena kan Kapolri kan pelaksana dari satu perundang-undangan. Kalau dia berkait dengan review ke perundang-undangan itu ranahnya Presiden dan DPR. Bisa jadi. Tapi itu belum kita finalisasi, ya. Kita sedang pertimbangkan itu dan itu nanti akan menjadi bagian dari laporan ke Presiden dan DPR.